Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pokok-pokok KUHD, tentang hukum perdagangan. Di mana hukum perdagangan itu sangat berarti di bagian perdagangan dan di masyarakat. Baik, pada pertemuan kali ini teman-teman saya sarankan untuk menonton sampai habis, dan teman-teman menontonnya harus dengan teliti, mendengar, melihat. Oke. Baik. Jika teman-teman sudah siap untuk menonton, alangkah baiknya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment, dan jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya bisa mendapatkan ilmu tentang KUHD. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama kita berbicara di sini. Langkah baiknya teman-teman mengikutinya. Mengikuti apa? Mengikuti menonton sampai habis. Sekian. Istilah hukum dagang muncul karena dasar hukum yang dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau Wetboek van Koophandel atau WVK mulai berlaku di Indonesia, Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848, nomor 23 tahun 1847. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pada awalnya terdiri 3 kitab, dan yang sampai sekarang masih berlaku dan atau dipakai sebagai pedoman adalah 2 kitab, yaitu kitab 1 tentang dagang pada umumnya dan 2 tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran, sedangkan kitab 3 tentang kepailitan sudah dicabut. Hukum dagang di Indonesia tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber. Terdapat 3 jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, dan hukum kebiasaan. Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab, serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Ruang lingkup hukum dagang, kontrak bisnis, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, go publik, dan pasar modal, penanaman modal asing, kepailitan dan likuidasi, merger atau akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, perburuan, hak atas kekayaan intelektual, anti monopoli, perlindungan konsumen, keagenan dan distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, hukum pengangkutan darat, laut, udara, dan multimoda. Asas-asas dalam hukum dagang. 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensuil. 3. Asas pacta sunt servanda. Dan yang keempat, asas itikat baik. Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata, bahwa ketentuan yang diatur dalam KUH berlaku juga terhadap masalah-masalah yang tidak diatur secara khusus dalam KUHD, dan sebaliknya. Apabila KUHD mengatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum yang tidak diatur dalam KUH tidak berlaku. Hubungan antara KUHP dan KUHD sebagai hukum umum dan hukum khusus dapat dibuktikan lagi dari pasal-pasal 1319, 1339, 1347 KUH Perdata, pasal 5, pasal 396 KUHD. Dengan demikian KUH dan KUHD tidak ada perbedaan asasi antara KUHP dengan KUHD sebagai hukum khusus dan hukum-hukum yang bersifat subordinasi. Lain hal dengan di negara Swiss bersifat koordinasi, saling melengkapi. Asas pada Zivilgesellschaft dapat dipakai dalam obligationer. Begitu pula sebaliknya.